Assalamualaikum. Kita udah banyak mengulas fasting autophagy. Di sisi lain, belum lama ini kita juga ulas 9 hallmarks of aging yang merupakan marka-marka atau penjuru yang perlu menjadi perhatian kalau kita mau awet sehat, awet muda secara holistik. Yuk, sekarang kita jadikan hallmarks of aging ini sebagai tolok ukur seberapa besar sih manfaat puasa untuk kesehatan holistik. Pertama, kita lihat dulu kalau nggak puasa sama sekali. Bahkan overeating, kebanyakan makan, kebanyakan gula karbo, kebanyakan protein, kebanyakan junk food, chemical, processed food, ya udah sih, nggak ketolong kan? Kalian juga udah menduga mestinya. Dari 9 marka penuaan, 9-9-nya itu kena dampak negatif dari overeating, bikin kita cepat tua, cepat usur. Sekarang nih dari ekstrem kiri, coba kita pindah ke kanan. Di ekstrem kanan ternyata juga sama ya. Ya iyalah. Kalau puasanya kelewatan, jadi tingkatnya itu stres, kelaparan, gizi buruk, defisiensi ini itu segala macam, ya udah. Dari 9 marka penuaan, 9-9-nya kena juga. Kita bisa cepat usur juga. Kasus ketiga, gimana kalau makannya normal-normal saja? Ternyata rada mending nih. Tapi ya gitu deh. Lampu kuning lah untuk semua marka. Ini bikin cepat tua juga, tapi dikit-dikit. Lama-lama jadi bukit. Ada catatannya nih tapi. Ini diet normal itu dalam arti seperti rata-rata populasi dunia, khususnya masyarakat perkotaan. Wajar kan ya? Kalau pola dietnya seperti khalayak ramai, ya udah, penuaannya pun akan seperti rata-rata juga. Tapi gimana kalau dietnya nggak sekedar normal, dietnya diatur cermat tapi nggak puasa nih? Kalau itu situasinya, dia menjadi netral, nggak bikin penuaan, tapi bikin muda kembali juga enggak. Tentunya kalau nggak sekedar pengennya memperlambat, tapi inginnya membalikan muda kembali tanpa puasa, ya nggak bisa diatur makanannya tok, nggak bisa dengan diet tok, harus dikombinasi jurus-jurus sehat lainnya. Yang notabene itu rada susah kalau mau tanpa fasting babar pisan. Gitu deh gambaran kalau yang tanpa fasting. Berikutnya yuk, kalau pakai fasting gimana? Sedikit disclaimer, ini bukan hasil penelitian serba sahih, tapi ini sifatnya masih expert opinion, pendapat dari beberapa pakar dan penggiat fasting, dan hasil penelitian yang sifatnya masih rada sporadis, kurang sahih. Kita awali dengan intermittent fasting dulu, yang kelasnya agak ringan di bawah 16 jam. Secara umum, dia punya dampak awet muda tuh. Bener, penelitian juga ada yang membuktikan kalau kalori restriction itu cenderung bikin awet muda. Tapi ya kalau kelasnya baru intermittent fasting, dampaknya tidak akan menjangkau seluruh 9 penjuru. Hanya beberapa saja, itu pun masih ada syaratnya. Syarat pertama, rutinitas intermittent fasting atau calorie restriction ini yang punya dampak awet muda, pas nggak puasanya tidak boleh overeating, kayak tadi itu. Syarat kedua, rutinitas fastingnya nggak boleh dibarengi kondisi stres tak terkendali juga, atau dibarengi negativity atau kondisi serba negatif ujung ke ujung. Kalau syarat tidak terpenuhi, ya jatuhlah tadi ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Bisa nggak sih intermittent fasting ini dikemas dengan jurus-jurus lain, sehingga dampaknya lebih menyeluruh? Bukankah intermittent fasting ini cara fasting yang paling ringan dan praktikal? Perlu jadi perhatian ini ya. Intermittent fasting ini pengaruhnya pada penuaan kan masih setengah-setengah. Kalau sifatnya murni fasting tok. Kalau mau lebih paripurna, mau menyeluruh ke 9 hallmarks, maka intermittent fasting ini mesti ditambahi jurus-jurus lain. Entah itu sifatnya suplemen atau laku-laku positif tertentu. Contoh nih ya, puasa Ramadan gitu sebulan penuh plus puasa 6 hari Syawal. Total kan dapat 5 minggu. Tapi sambil puasanya dibarengi dengan silaturahmi sosial yang intens, kemudian laku-laku spiritual yang bikin batin menjadi lebih semeleh dan positif. Entah berupa ngaji Quran atau sholat malam atau apa gitu misalnya. Terus buka sahurnya juga ala kadarnya seperti Rasulullah SAW, tidak overeating tapi balance. Bisa aja tuh profilnya nanti jadi hijau semua. Atau contoh lain, bisa dicek ulasan kami terkait suplemen-suplemen yang bisa ngencengin autofagi
polifenol, spermidin, dan seterusnya yang dulu itu. Kalau merasa berat pakai jurus yang macam-macam, pengen andalannya fasting tok dan autofagi, maka jangan intermittent fasting saja. Sesekali mesti diseling dengan extended fasting. Profilnya kalau extended fasting ini beda lagi. Extended fasting ini kalau rutin dipraktekin cenderung akan memicu autofagi. Dan itu menyapu habis semua marka penuaan hampir-hampiran. Cenderung bikin awet muda banget, misfolded protein yang lipatannya salah, loss of proteostasis, itu aja dinetralisir oleh autofagi. Senescent cell juga kelibas, lebih kenceng dari sekedar intermittent fasting. Begitu juga masalah-masalah terkait metabolisme dan nutrient sensing, insulin resisten dan sebagainya itu cenderung ternormalisir sekalian dengan lebih kenceng. Aktivasi stem cell aja itu juga lebih eksis, walaupun tentu saja kalah kenceng dengan puasa yang kelasnya 48 jam atau sekitar itu. Idem nih dengan intermittent fasting tadi, extended fasting ini juga tidak boleh buka puasanya overeating dan juga tidak boleh sampai stresnya kelewatan berat dibarengi gizi buruk, defisiensi asupan-asupan mikronutrien. Kalau syarat ini nggak terpenuhi ya bisa rusak lah extended fastingnya. Nah ini terakhir nih sekarang, gimana kalau extended fastingnya dipanjangin bener kayak ular melingkar-lingkar di atas pagar sampai 48-72 jam. Hati-hati, ini masih jadi perdebatan. Memang sih di satu sisi extended fasting yang di atas 36 jam apalagi sampai di atas 48 jam itu membangkitkan stem cell dengan lebih kencang. Autofaginya juga optimum parah, tapi hormon-hormon stres juga bisa membludak-bludak, susah untuk diredam. Padahal untuk beberapa marka penuaan, stres yang berlebihan itu punya pengaruh amat buruk. Mix ini jadinya, campur baur. Oleh karena itu, kalau jurus dan ilmunya masih nanggung soal kesehatan holistik, jangan sok jumawa meraktekin yang kelasnya di atas 36 jam ini. Setahun sekali gitu mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari itu, astagfirullah. Para pakar dunia aja belum ada yang tahu gimana dampak jangka panjangnya, apalagi gue. Oke, jadi gitu deh. Fasting itu kalau benar prakteknya akan memicu autofagi dan hal-hal baik yang serangkaiannya yang pada gilirannya akan cenderung bikin awet muda, awet sehat, asalkan jangan kebablasan dan overdosis. Dan jangan juga dirusak lagi oleh berbagai jurus pengawuran. Terima kasih.